Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok F yang beranggotakan saya Sekar Puja Yohana dengan NIM 2155045993, Umi Salama dengan NIM 21550464, Viola Azhara dengan NIM 21550468, Wahyu Hidayah dengan NIM 2155047030, Wiji Astuti dengan NIM 21550464. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip anti korupsi mata kuliah pendidikan anti korupsi. Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang terdiri dari nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan, di sini kami akan membahas tentang prinsip-prinsip anti korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. Sedangkan yang tadi nilai-nilai anti korupsi yaitu untuk mencegah faktor internal yang terjadi. Prinsip-prinsip anti korupsi ada 5. 1. Prinsip akuntabilitas, 2. Prinsip transparansi, 3. Prinsip kewajaran, 4. Prinsip kebijakan, 5. Prinsip kontrol kebijakan. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Akuntabilitas publik adalah alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban answerability kepada sejumlah otoritas eksternal. Pola-pola akuntabilitas publik terdiri dari 6 pola, yakni program, proses, keuangan, outcome, hukum, dan politik. Akuntabilitas proses yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya. Akuntabilitas program yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas outcome pada dasarnya perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah atau organisasi. Dalam hal tersebut, seluruh aparat pemerintah organisasi dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan dengan memperhatikan manfaatnya dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan. Akuntabilitas hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi. Akuntabilitas politik pada kewajiban dan tanggung jawab pemangku jabatan publik untuk mengambil kebijakan dan melakukan langkah untuk sebesar-besar kepentingan publik secara keseluruhan. Prinsip transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi 5, yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan atau anggaran pendapatan dan alokasi anggaran atau anggaran belanja. Proses pembahasan membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalan atau pemungutan dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik
Dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses lainnya yang penting adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek yang dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip kewajaran atau fairness. Pada prinsip ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas atau off budget. Sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Selanjutnya yaitu kejujuran. Kejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif. Tujuan dari sifat ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran. Dalam penerapannya pada mahasiswa, prinsip ini dapat dijadikan rambu-rambu agar dapat bersikap lebih waspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupan mahasiswa seperti penganggaran, perkuliahan, sistem belajar maupun dalam organisasi. Selain itu, setelah pembahasan ini, mahasiswa juga diharapkan memiliki kualitas moral yang lebih baik, di mana kejujuran merupakan bagian pokok dalam prinsip ini. Prinsip kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya, yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi, dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan adalah upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk-bentuk kontrol kebijakan ada 3, yaitu 1. Partisipasi, 2. Evolusi, 3. Reformasi. Yang ke-1, pengertian dari partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Yang kedua, evolusi. Evolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Yang ketiga, reformasi. Reformasi yaitu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa atau bagian dari dinamika masyarakat, dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan perkembangan tersebut. Nah,
Setelah memahami prinsip terakhir ini, mahasiswa kemudian diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan kontrol kebijakan baik berupa partisipasi, evolusi, maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan. Kehidupan mahasiswa di mana peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, maupun institusi. Sekian penjelasan dari kami mengenai materi prinsip-prinsip anti korupsi. Apabila ada kritik dan saran bisa ditaruh di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.